Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waktu subuh adalah waktu yang paling nikmat, di mana kita menarik selimut, menarik bantal, memeluk guling. Lalu kita membuat mimpi-mimpi indah di balik tidur pagi kita. Waktu subuh itu paling nikmat, kita sambil gogoledagan, lalu kita pegang handphone, browsing, lihat Twitternya orang, lihat Facebooknya orang, lihat status orang, ataupun juga kita nyetel TV lalu nonton gosip. Tapi pagi yang indah ini kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai kita bangun pagi, lalu kita menjalankan serangkaian ibadah, lalu kita melanjutkan ke dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang mudah-mudahan pagi ini penuh dengan keberkahan. Dalam kesempatan pagi ini kita semuanya melaksanakan kegiatan serangkaian yang bangun pagi. Seperti yang kemarin kita sudah membahas bahwasannya ada banyak fadilah, keutamaan di mana kita melaksanakan bangun pagi. Salah satunya kita bisa menikmati dinginnya pagi, indahnya alam di pagi hari ini, lalu berjalannya kaki kita untuk melaksanakan aktivitas dan kegiatan. Kemarin kita sudah ada 10 keutamaan ataupun juga fadilah kita melaksanakan bangun pagi. Lalu kita mijak ke nomor 11 dalam kesempatan ini, di antara keutamaan ataupun juga fadilah kita bangun pagi, yaitu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, lebih baik daripada dunia beserta isi. Artinya bangun pagi itu tidak hanya bangun kurang culak cilek kicep gitu kan ningali langit, tidak ya, ataupun juga bangun pagi hanya sekedar bangun pagi, tidak juga. Tapi bangun pagi itu kita lakukan untuk melakukan serangkaian kebaikan-kebaikan, yaitu ibadah. Kita sudah tahu bahwasannya siapa orang yang menjalankan 2 rakaat sebelum subuh ataupun juga sholat fajar, maka fadilahnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya disebut amalan-amalan orang yang bangun pagi itu adalah amalan orang-orang kaya. Kenapa disebut dengan amalan orang kaya? Yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kita sudah meraihnya. Fadilah-fadilah itu yang tidak ingin kita tinggalkan. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan subhanallah, bagi orang-orang yang melaksanakan bangun pagi lalu kita menjalankan sholat tahajud, subhanallah, di sanalah para malaikat turun ya untuk mendoakan orang-orang yang melaksanakan tahajud. Bahkan Allah turun ke bumi untuk mengijabah di antara doa-doa orang yang bermunajat segala hajat dan permintaannya. Subhanallah. Nah, makanya bangun pagi itu kita jangan sia-siakan dengan hal-hal yang kurang baik. Makanya pergunakan waktu itu dengan sebaik mungkin. Nah, kalau misalkan waktu ini sebentar lagi nih kita mau masuk waktu subuh, kita belum tahajud, kita harus rancinges ulah lunglai datang teh paneri wae, datang sudah mau komat, kita sudah meninggalkan sholat rawatib. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan kurang baik. Ya, mau sholat duhurnya, mau sholat asarnya, mau sholat maghribnya, isyaknya, ya subuhnya, istilahnya sholat 5 waktu itu datang itu kalau bisa sebelum adzan. Bukannya mau komat ini baru datang. Nah, itu kurang bagus, kurang baik. Ini jangan dibiasakan seperti itu, kita berleha-leha.
sayang gitu kan, kebaikan-kebaikan itu ya kita buang sia-sia gitu. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah pada waktu-waktu di mana hari dan pada waktu di siang hari supaya kamu merasa senang. Dari sini bahwasannya orang yang bangun pagi sampai siang dan sebagainya, perbanyaklah untuk bertasbih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah kamu sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Jadi sebelum terbit matahari perbanyaklah kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan tasbih. Gimana kalimat tasbih? Subhanallah, itulah yang disebut dengan kalimat tasbih. Lalu yang selanjutnya, nomor 12-nya adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi siapa orang yang melaksanakan salat subuh itu mendapatkan perlindungan darinya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, bahwasannya orang yang fadilah keutamaan orang yang bangun pagi itu ya bisa melihat Allah di hari akhir. Ini hadisnya adalah dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, artinya sholat sebelum terbit matahari itu sholat apa? Subuh. Ya, sholat sebelum terbenam matahari sholat apa? Asar. Nah, jadi ya, orang yang mendawamkan tidak hanya itu saja, tapi sholat 5 waktu dan juga sunah-sunahnya pun dijalankan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya, harapan terindah, harapan terbesar adalah ketika di hari akhir itu kita mendapatkan daripada kebahagiaan di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, mudah-mudahan ini ada 13 daripada keutamaan kita bangun pagi. Masih banyak yang lain, cuman kita ambil 13 dulu saja. Kita review lah. Yang pertama itu apa? Membuka pintu rizki. Siapa orang yang bangun di pagi hari. Yang nomor 2-nya apa? Terpenuhi segala kebutuhannya. Yang ketiga, didoakan oleh para malaikat. Yang keempatnya, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelimanya, jauh daripada sifat malas. Yang keenam, akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu. Yang ketujuhnya, dimudahkan masuk surga. Yang kedelapannya, jauh daripada kelalaian. Yang kesembilannya, mendapatkan rezeki yang luar biasa. Yang 10, waktu yang baik untuk memulai ibadah. Yang ke-11, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang ke-12, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-13, subhanallah. Ini mudah-mudahan kita
ya, tidak melalaikan, tidak menyia-nyiakan untuk bangun pagi, di mana kita sudah tahu fadilah ataupun juga keutamaan kita bangun pagi ada banyak hal. Lalu kenapa misalkan kita itu masih seret dan sebagainya, itu kan segala macamnya. Ya mungkin kita bangun paginya belum melakukan amal-amal yang terbaik. Ya mudah-mudahan kita sudah paham, kita sudah ngerti. Jadi pergunakan waktu pagi itu dengan sebaik mungkin dengan kita melakukan amal dan perbuatan yang bermanfaat. Subhanallah. Oke, ya mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah waktu yang singkat, ya 3 hari pembahasan waktu keutamaan bangun di pagi hari, tapi ini bekal kita seumur hidup. Tidak hanya sebatas teori yang kita pahami, tidak hanya sebatas pemahaman yang kita pahami, tapi wajib diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita hidup bukan dibayang-bayang ataupun juga hidup bukan diangan-angan, tapi hidup itu adalah kenyataan yang harus kita jalankan. Ya enggak? Angan-angan kan sebatas angan-angan, cita-cita hanya sebatas cita-cita. Kalau misalkan cita-cita, angan-angan itu impian kita tidak kita aplikasi, maka tidak akan terjadi. Hari ini, hari esok adalah hari ini. Cita-cita esok maka diaplikasi hari ini, dilakukan hari ini. Jika suatu saat nanti kamu pengen jadi ini, maka dari hari inilah kita harus seperti hari esok. Faham? Ngerti? Ya, jadi tidak hanya sebatas angan dan mimpi, karena kita hidup bukan dibayang-bayang, tapi kita hidup dalam kenyataan. Kayak orang misalkan mau makan, hanya dibayang-bayang saja kan susah untuk makan. Ada ikhtiar mencari gitu. Ya, orang rek ngaduk-duk ngadoa sakuat kumaha oge cek paripaos nama upami daya ikhtiar istilahna impossible. Gitu. Ya kan? Agak jauh gitu, walaupun bakal sih, tapi agak jauh. Kayak kita pengen punya motor. Ayo we ngabuhulang ngalamun motor juga kieu. Kalau kita tidak ikhtiar ya moal menang-menang. Istilahnya orang tengah doa, ya Allah, aku ingin jadi orang kaya, ya. Tapi henteu ikhtiar, menang moal tebih jauh, da moal ngageblug rezeki ti langit. Terus misalnya tiba-tiba turun ya, bongkahan-bongkahan emas. Kan teu kitu. Ada ikhtiar, ada doa, ada ikhtiar, ada tawakal. Gitu. Ya, doa teh kuat. Ya Allah, mudah-mudahan aku hari ini mendapatkan rezeki yang berkah. Oke, doanya sudah. Tinggal ikhtiarnya. Ya. Kita berdoa tuh kuat tuh. Tapi ikhtiar, ketika ikhtiar dapatnya misalkan apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Mudah-mudahan hari ini kita dapat misalkan 20 juta, tapi kita dapatnya 20.000. Yuk syukuri. Mungkin Allah memberinya baru segitu. Tapi kita yakin suatu saat nanti Allah akan memberi 20 juta tersebut. Yakin? Sing yakin hirup mah ulah teu yakin. Nah, mudah-mudahan saja ada manfaatnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.